Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kakak-kakak semua, kita bisa jumpa lagi di hari Senin, hari kita belajar matematika ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah atas nikmatnya pula kita bisa berjumpa di sini. Semoga kesempatan ini dicatat oleh Allah sebagai kita untuk menuntut ilmu ya, menuntut ilmu, mencari, mengungkap kebenaran ilmu-ilmu Allah. Semoga Allah berkenan untuk mencatatnya sebagai amal kebaikan kita. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang atas perjuangannya kita bisa merasakan nikmatnya beribadah, nikmatnya kemudian beriman dan menjalankan sunnah yang syafaatnya kita tunggu hingga di yaumil akhir kelak. Baik, alhamdulillah kita mulakan dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita minggu terakhir untuk belajar transformasi sebelum kita persiapan ke minggu penilaian akhir semester ya. Kita akan pas sebentar lagi dan kita mengingat lagi 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang transformasi. Yang pertama tentang refleksi atau pencerminan. Yang kedua tentang translasi atau pergeseran, bendanya digeser ya. Terus yang ketiga rotasi, tentang perputaran searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Dan yang keempat kita belajar tentang dilatasi, dibesar atau kemudian diperkecil. Nah, keempat-empatnya ini yang kemudian akan kita pelajari saat ini yang namanya transformasi berulang. Apa itu transformasi berulang? Gabungan dari 2 atau lebih transformasi, misalkan refleksi dilanjutkan refleksi, refleksi dilanjutkan translasi, atau sebaliknya. Bisa juga refleksi dilanjutkan translasi, dilanjutkan rotasi. Nah, kita akan belajar tentang transformasi berulang. Sebelumnya kita akan meringkas beberapa rumus ya. Yang pertama ini tentang refleksi ya. Kalau digambarkan mungkin lebih mudah seperti ini. Refleksi menghadap cermin yang sama seperti layaknya kita bercermin. Bendanya sama ukurannya, tidak berubah, tapi mungkin arahnya berlawanan. Kalau rotasi yang sebelah sini itu dia diputar ya. Awalnya menghadap ke kanan ya, tapi ini terus kemudian menjadi menghadap ke atas. Ini yang berubah arah itu juga rotasi. Kemudian translasi ini digeser, bisa ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang ya. Bendanya tidak berubah. Nah, kalau dilatasi dia bendanya bisa menjadi kecil atau kemudian menjadi besar. Kalau kita rangkum, kita ada refleksi, rotasi, translasi, dan dilatasi. Yang pertama untuk refleksi ya, akan lebih mudah jika kalian refleksi menyiapkan kertas berpetak. Semuanya akan lebih mudah jika kalian menyiapkan kertas berpetak ya. Yang presisi, jadi kita bisa menggunakan itu sebagai, kita tidak perlu menghafal rumusnya, tapi kita bisa menggunakan kertasnya. Namun jika kalian yang suka menghafal rumus, bakat ya, bakat kalau menghafal rumus senang banget, nah ini cocok. Maka kita punya sebuah titik A, B direfleksikan, dicerminkan terhadap sumbu X. Maka dia menjadi A, min B. Posisinya tetap A, min B, hanya saja B-nya saja yang berubah. Karena dia sumbu X. Yang X fix ya, tetap. Kalau dia sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya. Yang Y fix tetap. Kalau dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, itu dia dibalik tempatnya. Yang A jadi B, yang B jadi A. Kalau dia min X, tinggal dikasih tanda minus. Ya. Kalau dia dicerminkan terhadap sebuah garis X sama dengan garis 2 misalkan, X sama dengan 2, maka yang berubah tentu saja X-nya saja. 2 kali perubahannya ini, cerminnya dikurangi dengan titiknya, B. Begitu juga dengan Y sama dengan K, maka yang berubah hanya Y-nya saja, 2K dikurangi B. Kalau dia terhadap 0,0, maka dia cukup diberi tanda minus, min A, min B. Terakhir, kalau dia terhadap suatu titik, refleksi terhadap suatu titik, maka gabungan dari yang X dan
Y ini tadi ya, 2M kurang A dan 2N kurang B. Itu untuk refleksi, beberapa rumus yang bisa kita hafal atau tidak perlu kita hafal jika kita punya kertas berpetak. Bagaimana dengan rotasi? Kalau kita punya A, B dirotasikan dengan 90 derajat. Kalau dia positif pasti ya berlawanan arah jarum jam, berarti dia ke kiri ya. Ya, dia akan menjadi min B, A. Bagaimana jika 180 derajat, garis lurus ya berarti, maka dia menjadi min A, min B. Kalau 270, hampir 360, dia kebalikan daripada 90 derajat, B, min A. Nah, kalau kalian menemukan yang negatif, rotasi negatif, itu artinya 360 dikurangi rotasinya. Maka rotasi negatif 90 derajat sama dengan 270. Negatif 180 derajat sama dengan rotasi 180 dan rotasi negatif 270 derajat sama dengan 360 dikurangi 270, jadi 90. Ini kalau negatif ya, jika kalian temui dia rotasi negatif itu sama dengan positifnya. Ini untuk rotasi, sedangkan untuk translasi digeser, ini akan lebih mudah. Jika sebuah titik A, B digeser sebesar X, Y, yang X menunjukkan ke kanan dan ke kiri, yang Y menunjukkan ke atas dan ke bawah, maka bayangannya adalah A ditambah X dan B ditambah Y. Bagaimana dengan dilatasi? Dilatasi juga cukup mudah. Kita punya titik A, B, kemudian ada skala latasinya, dilatasinya dengan pusat 0,0 dan skalanya N, sebesar N. Maka bayangannya adalah A kalikan N dan B kalikan N. Ini tentang rangkuman ya, kita belajar refleksi, rotasi, translasi, dan dilatasi. Selanjutnya kita akan bahas soal latihan yang ke-17 di halaman 91 dan 92. Oke, yang pertama. Yang pertama ada titik A. Kita lihat soal yang pertama. Koordinat, kita diminta mencari koordinat bayangan dari titik A 2,1 terhadap sumbu X. Kita sumbu X, ingat ya, kalau sumbu X berarti min B, A ya. Jadi, kalau sumbu X berarti yang berubah hanya Y-nya saja, berarti 2, negatif 1. Kemudian dia dicerminkan terhadap garis Y, X sama dengan 5. Maka tinggal dikalikan yang depan ya, berarti 2 kali 5 kurang 2, negatif 1. Maka hasil akhirnya bayangannya adalah 8, negatif 1. Yang di situ nggak ada ya, nanti bisa ditambahkan ya, mungkin salah ketik. Yang kedua, kebalik nggak sih? Yang kedua, bayangan titik B 3,4 direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, maka hasilnya ya yang berubah, yang tetap sumbu Y-nya, yang berubah X-nya ya, berarti min 3,4. Kemudian dilanjutkan dengan translasi 5 negatif 7, 5 ke kanan, 7 ke bawah. Maka hasilnya adalah, ya ini tinggal dijumlahkan, min 3 tambah 5, 4 tambah negatif 7 ya, hasilnya 2, negatif 3. Jawabannya D ya. Yang ketiga, bayangan titik C 1,5 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X berarti tinggal dibalik ya, 5,1. Kemudian dirotasikan ke pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Jadinya ya min Y, X ya, jadinya min 1,5. Nomor 4, bayangan titik K 3,1 ditranslasikan min 5, min 6, jadi 5 ke kiri, 6 ke bawah. Itu hasilnya dijumlahkan ya, berarti 3 tambah 5, kemudian 1 ditambah min 6. Nah, hasilnya
dilanjutkan refleksi, ya, hasilnya dilanjutkan refleksi Y sama dengan 4. Maka hasilnya, ya, yang X tetap ya, tinggal min 5. 2 kali 4 dikurang min 5. Jadi hasilnya min 2,13. Jawabannya D ya. Nomor 5. Bayangan titik D 2,5 ditranslasikan 3 min 4. 3 ke kanan, 4 ke bawah. Hasilnya dijumlahkan ya. 2 tambah 3, 5 tambah min 4. Hasilnya 5, min 1. Nah, ini kemudian dilanjutkan dengan rotasi 0, rotasi dengan pusat 0,0. Besarnya rotasi negatif 90 derajat. Kalau negatif 90 derajat sama dengan 270 ya. Positif 270. Berarti 5,1 dirotasikan pusat 0,0 sebesar 270. Maka bayangannya adalah min 1, min 5 aja. D jawabannya. Selanjutnya kita ke nomor 6. Bayangan titik E 6,2 ditranslasikan negatif 2 ke negatif 7. Berarti 2 ke kiri, 7 ke bawah, hasilnya dijumlahkan ya. Berarti 6 tambah min 2, 2 tambah min 7. Hasilnya 4, min 5. Dilanjutkan dengan rotasi pusat 0,0 dan sebesar 180 derajat. Kalau sebesar 180 derajat berarti hasilnya adalah min A, min B ya. Berotasikan ke 180 derajat, maka hasilnya adalah min 4,5. Min A, min B ya. Jadinya min 4,5 A ya jawabannya. Nomor 7. Bayangan titik K 7,1 dirotasikan 90 derajat. Berarti min B, A ya, min 1,7. Dilanjutkan dengan translasi min 2, 5. Jadi dijumlahkan berarti ya bayangannya. Min 1 tambah min 2, 7 tambah 5. Hasilnya ya min 3,12. Berarti hasilnya C ya. Nah, nomor 8. Bayangan titik L 3, min 2 ditranslasi min 6,5. 6 ke kiri, 5 ke atas. Berarti dijumlahkan 3 tambah min 6, min 2 tambah 5. Hasilnya min 3,3. Selanjutnya dilatasi dengan pusat 0,0 dan skala 4. Maka hasilnya bayangan terakhirnya adalah dikalikan ya, min 3 kali 4 dan 3,3 kali 4. Hasilnya ya, min 12,12. C ya. Selanjutnya nomor 9. Titik A 3,4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Maka hasilnya menjadi B, A ya, dibalik ya. Nah, 4,3. Selanjutnya dilanjutkan dengan translasi 5,2. Berarti 5 ke kanan, 2 ke atas. Dijumlahkan 4 tambah 5, 3 tambah 2. Hasilnya 9,5. Nah, ini masih dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat. Kalau rotasi 90 derajat, min B, A ya, berarti min 5,9. Jawabannya D ya. Nah, nomor 10. Titik B 3,7 ditranslasi min 2, min 5. Maka hasilnya dijumlahkan 3 tambah min 2, 7 tambah min 5. Hasilnya ya 1,2. 1,2 dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat. Berarti min B, A ya, min 2,1. Lalu dilatasi dengan negatif 4. Skalanya negatif 4. Maka hasilnya adalah 8, negatif 4. Ya, jawabannya adalah B. Nah, ini tadi pembahasan tentang latihan soal 10 soal tentang transformasi berulang. Nah, sekarang silahkan kalian untuk latihan sendiri di halaman 92 sampai 94 ya. Itu ada 20 soal. Silahkan bertanya ke Ustadzah bagi yang bingung. Dan jangan lupa untuk
membawa ringkasan yang tadi Ustazah berikan, yang rumus-rumus tadi. Dan jangan lupa juga disediakan kertas berpeta. Kalau bisa, kalian mulai latihan tidak melihat rumus ya, tapi dicoba dengan kertas berpeta. Baik, begitu penjelasan cukup dari Ustazah. Kita akan berlatih ke latihan dan kita akan jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.